Jadi bentuknya ini kayak sayapnya burung garuda. Nah, ini jarang sekali kita. Melek budaya melek. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita ada kunjungan ke Desa Piting, yaitu di kawasan Desa Sentonorejo. Jadi kita akan bertanya kepada narasumber kita, yaitu para pengrajin batu bata merah. Pak, namanya siapa Pak? Pak Arifin. Bapak Arifin. Bapak tiap hari bikin Batu merah. batu merah. Sudah berapa tahun Pak bikin batu bata merah? Kira-kira sudah 12 tahun lah. 12 tahun. 12 tahun berarti keadaan tanah pada waktu itu masih sejajar dengan jalan raya Pak. Selama penggalian untuk bikin batu bata merah Pak, apa aja Pak yang pernah ditemukan di Desa Piting ini Pak? Ya kalau zaman dulu ya enggak ketemu ya bekas-bekas itu aja. Cuman batu bata merah, periuk, belangga, terakota itu Pak ya. Ya. Terus kalau untuk logam, emas dan lain sebagainya, perunggu, enggak jarang ya. Terus ini Pak, lokasi ini kan sudah tergali hampir 1 meter lebih ya ke bawah Pak. Dulu sawah ini kan merupakan ladang juga. Selama digali ini, apakah dulu di atas itu sekitar 1 meter banyak ditemukan struktur batu bata merah yang banyak sekali Pak? Ya banyak kalau batu Banyak merah. Pak. Terus aslinya dari sini Pak ya? Iya. Mungkin masa kecil dulu Pak, masih ingat mungkin ya waktu rame-ramenya trawulan dengan batu bata merah yang dihancurkan untuk bikin semen merah. Semen merah. Oh dulu tapi enggak orang sini. Nggak Yang orang buat sini itu ya. Orang sini Nggak ya. orang sini ya, nggak orang sini. Terus selama menggali sampai hari ini Pak, batu bata merah ini tidak ada Pak ya, patung-patung batu yang ditemukan. Enggak ada. Enggak ada. Terus Belum kalau pernah saya. ya kalau menurut pandangan jenengan tentang Majapahit Pak, melihat banyaknya situs batu bata merah, keramik, gerabah dan sebagainya itu, kira-kira menurut perkiraan Bapak sebesar apa sih Pak kerajaan Majapahit dulu itu? Nah, kalau Majapahit ya kemungkinan yang dulu yang banyak peninggalan. Banyak peninggalan dan memang kerajaan yang makmur yang kaya zamannya itu Pak. Jadi Contohnya kan di museum ada. oh itu gitu. banyak temuan dari lokasi-lokasi Iya. kalian. Berarti gini Pak, untuk menemukan satu benda cagar budaya itu secara tidak langsung atau langsung, para pengrajin batu bata merah ini banyak menemukan dan membantu proses ekskavasinya Pak ya. Iya. Oh, terus gini Pak, selama ini ada enggak Pak temuan logam yang berupa uang koin gobok istilahnya Pak? Ya ada, kalau Ada ya? gobok ya jarang-jarang. Oh jarang ya. Ya. Tapi ini lokasi ini padat Pak ya. Ada. Ini kan kawasan ini masuk di wilayah Sentonorejo dan berdekatan dengan situs Kumitir, baratnya situs Kumitir dan di sebelah selatan dari makam Troloyo. Jadi kawasan Piting ini dulunya padat penduduk juga, terbukti dengan banyaknya ditemukan beberapa benda-benda cagar budaya itu. Pak,
Terus sekarang kan batu bata merah ini banyak yang bahannya beli, Iya. tidak menggali lagi, gitu Pak. Terus untuk temuan-temuan yang sekarang ini dikemanakan Pak? Ya di museum kan ya, kalau ada, kalau enggak ada nih enggak pernah. Oh, Sekarang tinggal batu lama itu, batu merah lama. Jadi kalau itu. nemukan dulu lapor ke Nah, museum. langsung dipendam itu, dipendam lagi. Gitu. Nah. Terus ada nggak Pak penemuan yang aneh di sini? Yang mungkin beras dan sebagainya itu. Nah, bekas beras ya ada. Bekas beras ya. Nah, Istilahnya sekam atau memang gabah Pak? mungkin itu sudah jadi beras. Kalau sekam kan bisa beluduk gitu. Iya. Itu enggak. Jadi mungkin ini temuan ini berupa dulu lumbung dalam masa Majapahit dulu yang mungkin akhirnya kena banjir bandang terpendam. Ada Pak ya masih itu di sini? Yang Ada, cuma ya enggak lumbung. Kalau lumbung kan buahnya. Iya. Ini di tempat sini ada, sana ada, mungkin ya di rumah-rumah gitu. Oh, jadi di pemukiman warga. Pemukiman. Ini menarik sekali. Bapaknya tadi bilang bahwa bapaknya menemukan temuan yaitu gabah padi di zaman masa lalu, zaman Majapahit itu yang terpendam di dalam tanah. Warnanya apa Pak? Merah. Merah. Ya, sekarang sudah merah. Udah merah ya. Jadi Gumpal-gumpal gitu. oh gumpal-gumpal gitu Iya. Pak ya. Iya. Coba nanti kita cek ke lokasi gimana sih temuan gabah masa lalu zamannya Majapahit itu yang terpendam di dalam tanah itu. Mengingat Majapahit juga ada kemandirian ekonomi, kemandirian di bidang agraris juga. Jadi pertanian zaman Majapahit sudah maju banget. Terus sekarang Pak, untuk penggalian ini masih berlangsung terus atau Bapak beli bahan baku? Enggak, sekarang kalau sudah segini ya enggak boleh digali lagi, enggak boleh. Oh, enggak boleh gali Ya, lagi. sudah ditanami padi sudah. Terus Pak, berapa tahun kemarin yang di Selatri Utara Kan Jalan? pindah-pindah itu. Oh, 1 pindah-pindah gitu. meter sudah. Jangkauan 1 meter dan habis pindah lagi gitu. Oh, iya. Kalau enggak ada ya sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Oh, sistem sewanya begitu, Pak. Iya. Oh, iya. Jadi udah 12 tahun lebih bapaknya ini bikin kerajinan batu bata merah. Oke, selanjutnya kita akan telusuri terus situs Piding ini di Desa Piding, yaitu di daerah Sentonorejo dan di baratnya dari situs Kumitir. Tetap di Indonesia Majapahit Channel. Kita akan telusuri terus untuk menemukan gabah yang terpendam di dalam tanah di kedalaman 1 sampai 1,5 meter. Beras ini. Oh, iya Pak, ya Pak. Nah ini menarik sekali selama kita mengadakan belusuan ke tempat-tempat situs yang ada di dalam tanah ini. Ini bukti bahwa temuan-temuan itu masih ada. Jadi ini dunak. Jadi untuk sembayangan dulu juga untuk sajian dan sebagainya. Ini kita akan telusuri terus. Nah, oh warnanya hitam Pak ya. Hitam ya, hitam. Jadi ini. Oh, ini agak jelek sana yang Agak jelek. bagus itu. Cuma ya kependam. Sudah saya pendam. Iya. Jadi Jelek ini. ini beras, tumpukan beras yang terpendam di dalam tanah. Memungkinkan juga ini beras di zaman Majapahit dulu, karena melihat kedalaman benda ini ada di sekitar 1 meter bawah tanah dan 1 meter. dia campur dengan pecahan keramik, gerabah, juga batu bata kuno. Nah ini jadi lebih kelihatan jelas di sini. Ini gabah yang sudah memfosil ya. Ini gabahnya. Jadi memungkinkan juga di sini pemukiman yang padat penduduk, karena menurut keterangan dari bapak ini tadi tempatnya di sini tidak satu titik saja. Ada beberapa titik ini ada tumpukan-tumpukan beras yang sudah membatu seperti ini. Ini kan Sudah menjadi arang ini. Iya. Ini masuk ke dalam, masih dalam lagi Pak nggih? Masih dalam lagi. Ambles ini lah. Ambles. Jadi ini bapaknya coba menggali di dalam kubangan yang banyak berasnya tadi. Itu apa Pak? Tulang. Oh. Skengkel ini, skengkel mungkin skengkel. Terus kengkelnya tulang mungkin hewan Pak? Hewan. Hewan ya. Nah, ini tulang dari hewan, mungkin sapi Pak ya. Ya. Sapi atau mungkin kerbau Pak? Kalau Kerbau, Majapahit mungkin kerbau kerbau. kelihatannya ini. Kerbau, ya. Ini sudah membatu ini.
Jadi banyak sekali di sini ditemukan tadi yang padi yang sudah menjadi hitam tadi, dan ini ada tulang, mungkin tulangnya kerbau ini. Tidak menutup kemungkinan di sini memang padat penduduk dan lokasinya para petani juga, peternak juga Pak. Ya, iya. Ya, ini melihat tradisinya, jadi mungkin hewan-hewan ternak ini biasanya berdekatan juga dengan lumbung. Jadi ini fosilnya beras tadi banyak sekali. Jadi ada tulang itu tadi. Iya. Iya, iya, iya. Dan itu kita lihat yang sebelah sana itu ada pecahan keramik juga. Gerabah. Iya kan? Ini kan tempat Itu. Coba kita lihat. Ah, itu penyimpanan padi Pak. Lah. penyimpanan kan ini. Nah, ini kan. Ya. Ini banyak Tanahnya juga. kan lihat tanahnya ya. Ya, nih. Coba kita lihat. Kan ada banjir bandang dulunya kan. Iya, iya. Nah, ini coba diambil badan. Ya ini. Wes, wes. Ini ntar. Iki bawah. Salah satu tim kita terperosok Dalam. masuk ke dalam Tim evakuasi. Tim evakuasi. tim evakuasi. Ternyata sangat dalam sekali. Ternyata sangat dalam sekali. Ambles ini. Tim kita terperosok di kubangan gabah. Kok iso? Kok iso lho, Don? Ini ada link. Ono enggak? Nah, ini kita temukan ini satu lambang di sini. Jadi bentuknya ini kayak sayapnya burung garuda, dan ini materialnya dari tanah liat atau terakota. Melihat bentuk seperti ini spesial dan aneh banget ya. Jarang kita temukan ukiran-ukiran di gerabah yang bentuknya seperti sayap seperti ini. Lambang bulan juga ini, bulan sabit ini katanya nih. Jadi ini kita temukan di dalam tebing kecil. Nah, ini masih banyak juga kita temukan di dalamnya. Jadi ini aneh juga bentuknya. Dia merupakan sayap dan kayaknya satu motif perhiasan yang ada di dada atau kalung ini. Ini bentuknya. Coba kita cuci. Nah, kalau kita bersihkan tanahnya, semakin jelas juga terlihat bentuk dari dan motif dari ukiran yang ada di riuk ini. Nah, ini jarang sekali kita temukan bentuk sayap seperti ini. Jadi aneh juga di saat kita keliling selama ini jarang menemukan motif ukiran yang ada di Priok atau Belangga. Ini gerabah-gerabah itu seperti ini. Ini motifnya sayap ini. Sayap di sini ada permatanya ini, tengahnya ini kayak gambaran permata. Kalau melihat dari sudut lingkaran ini, bendanya ini besar, bisa berdiameter sekitar hampir 1 meter. Besarnya dari diameter satu tempayam ini. Cuman
Yang jadi aneh adalah bentuknya seperti sayap ini. Ini jarang sekali kita temukan. Cuman ini tadi kita menemukan di lereng dari galian batu bata merah yang ada di Desa Piping ini. Ini juga masih ada terlihat. Kebesaran masa lalu, kebesaran kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan terbukti dengan banyaknya ditemukannya sisa-sisa peradaban saksi bisu dari kebesaran masa lalu, kebesaran peradaban yang begitu dahsyat di zamannya abad sekitar 13 sampai 15. Masyarakat Trowulan hampir setiap hari bersinggungan, hampir setiap hari menemukan, hampir setiap hari mereka bercengkerama dengan situs cagar budaya seperti ini. Jadi pemandangan ini suatu hal yang biasa bagi para petani, juga pengrajin batu bata merah di Trowulan. Dengan banyaknya ditemukan tulang, ini tadi ini kayaknya tulang dari kerbau yang dibakar ini kelihatannya, ini keramik. Kita. Ini tulang, potongan dari tulang. Bukti bahwa memang kebesaran kerajaan Majapahit pada waktu itu dengan peradaban yang sudah mewah di zamannya. Bayangkan 700 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, bangsa kita sudah punya peralatan itu seperti ini, dengan keramik, dengan beberapa tempat air minum atau kendi, yang sampai hari ini kita masih penasaran juga adalah material dari kendi yang dibikin dari tanah liat yang sangat tipis sekali. Bentuknya seperti ini. Ini sangat tipis sekali. Hampir mirip dengan struktur dari keramik, tapi ini dibikin dari material tanah. Jadi aneh sekali ini, potongan dari beberapa kendi juga. Menariknya situs Piping ini, ini ujung dari kendi untuk air. Bentuknya sangat simetris, bagus sekali dan warnanya cerah sampai seperti ini. Kalau orang-orang di Trowulan menyebutnya untuk pewarnaan gerabah itu namanya puru, yaitu tanah yang warnanya merah, juga tanah yang warnanya coklat muda. Itu namanya puru untuk pewarnaan gerabah. Nih istimewanya. Terakota di zaman Majapahit, gerabah di zaman Majapahit sangat tipis sekali. Material apa, teknologi apa yang diterapkan di zaman Majapahit pada waktu itu sehingga mereka bisa bikin karya yang sudah sebagus ini. Bukti bahwa nenek moyang kita dulu memang hebat, nenek moyang kita dulu beradab. Nih. Kita akan telusuri terus, lanjut terus situs Piping ini tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.